Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang aspek risiko, ekonomi dan sosial dalam bisnis di era revolusi industri 4.0. Pembahasan pertama kita adalah tentang aspek risiko, ekonomi, dan sosial dalam bisnis di era revolusi industri 4.0. Sebenarnya apa itu risiko? Risiko dalam manajemen memiliki berbagai makna. Salah satu dari makna risiko adalah suatu hal yang tidak pasti dan memiliki kemungkinan peristiwa yang merugikan. Risiko bisa juga diartikan sebagai segala sesuatu yang berbeda dari yang diharapkan sebelumnya dan cenderung hasilnya negatif. Risiko timbul karena adanya ketidakpastian yang diakibatkan oleh keraguan terhadap suatu hal pada masa depan. Risiko menurut pendapat para ahli. Yang pertama menurut Darmawi tahun 2006 mengungkapkan bahwa risiko berkaitan dengan terjadinya kerugian yang tidak diinginkan terhadap sebuah rencana. Sedangkan menurut Kontor tahun 2004, risiko berkaitan tentang ketidakpastian karena kurangnya informasi yang menyangkut apa yang akan terjadi di masa depan. Risiko dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan sumber daya informasi yang tersedia. Yang kedua, keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, kelemahan dari sisi perencanaan. Dan yang keempat, keterbatasan kemampuan atau pengetahuan dari para pengambil keputusan. Di era revolusi industri 4.0, ketidakpastian yang dapat menyebabkan risiko dipicu oleh berbagai macam hal, seperti meluasnya teknologi digital dan dinamika berbagai informasi lewat media sosial. Namun, interaksi dalam media sosial ini juga dapat menciptakan dan menyebarkan yang pertama, harapan yang tidak realistis tentang apa yang merupakan keberhasilan bagi individu ataupun kelompok, serta membuka peluang untuk penyebaran ide dan ideologi yang ekstrim. Dalam era revolusi industri 4.0, aspek ekonomi dan sosial memberikan berbagai macam dampak, baik dalam positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari aspek ekonomi yaitu memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatannya. Di samping itu, dampak positif pada aspek sosial yaitu dengan meningkatnya teknologi smartphone yang terdapat berbagai aplikasi, memungkinkan pengguna untuk melakukan semuanya lebih mudah dan cepat melalui satu perangkat teknologi saja. Dampak negatifnya seperti pengangguran yang meningkat karena tenaga kerja manusia digantikan dengan mesin otomatis. Lalu apa saja risiko bisnis di era revolusi industri 4.0? Dalam era revolusi industri 4.0, di mana semakin banyak permunculan teknologi yang canggih juga tren baru, tentu tidak lepas dari risiko terhadap bisnis yang dijalankan. Risiko yang paling sering dihadapi yaitu risiko cyber security. Risiko cyber security terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, risiko operasional, seperti pencurian data, pembajakan situs, serta pencurian sumber daya dapat secara serius mengganggu operasi bisnis. Yang kedua, risiko reputasi. Baik pelanggan, investor, atau mitra tentunya akan menghindari melakukan bisnis dengan perusahaan yang memiliki reputasi buruk dan berkemungkinan membuat mereka celaka. Yang ketiga, risiko investasi.
Melakukan investasi pada sisi cyber security adalah hal yang sangat baik, tetapi investasi yang berlebihan pada infrastruktur cyber security yang tidak berfungsi adalah sebuah kesalahan besar. Pesan selanjutnya tentang macam-macam risiko dalam digitalisasi bisnis. Revolusi Industri 4.0 mendorong berbagai negara di dunia untuk terus berinovasi dalam ranah digitalisasi bisnis. Ada berbagai macam risiko yang dihadapi dalam digitalisasi bisnis. Yang pertama, cyber security. Yang kedua, persaingan semakin ketat. Yang ketiga, ketersediaan akses internet. Dan yang keempat, zero surveillance. Yang pertama, cyber security. Cyber security masih menjadi tantangan utama di berbagai negara dalam hal digitalisasi bisnis. Begitu pula dengan investasi digitalisasi bisnis di Indonesia. Salah satu bentuk serangan cyber ini adalah ransomware yang dapat menyerang website yang bergerak di bidang perekonomian digital. Yang kedua, persaingan pasar yang semakin ketat. Berkembangnya e-commerce seolah menjadi keran masuknya produk-produk dari negara lain ke Indonesia dengan mudah. Akibatnya, jika produk-produk lokal tidak berkembang, akan tergerus oleh produk dari negara lain yang dijual dengan harga terjangkau. Yang ketiga adalah ketersediaan akses internet yang belum mumpuni di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sebab, akses internet inilah yang mempengaruhi digitalisasi bisnis di Indonesia. Yang keempat, bisnis saat ini bisa dilakukan dan dikontrol dari jarak yang cukup jauh menggunakan website, email, dan fitur chatting. Pemilik bisnis kerap berkomunikasi dengan karyawannya hanya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bisnis. Padahal, karyawan membutuhkan keakraban dengan pemimpinnya untuk menjalin komunikasi yang baik dan menambah semangat untuk bekerja. Namun dengan konsep zero surveillance, sebenarnya menjadi peluang dalam mengembangkan bisnis di era digital. Pegawai pada perusahaan lebih leluasa dalam mengembangkan kreativitas dan peran penting tidak hanya dipegang oleh pemimpin, namun semua unit karyawan sehingga kinerja perusahaan dapat lebih produktif. Selanjutnya pembahasan tentang dampak sosial dan ekonomi dalam digitalisasi bisnis. Dampak sosial pada digitalisasi bisnis. Dalam era digitalisasi bisnis saat ini, teknologi digital memiliki dampak positif yang menjadikan hidup masyarakat lebih baik. Contohnya, media sosial sebagai layanan pemasaran digital dapat membantu orang-orang lebih efektif dan efisien dalam mengarahkan peningkatan produktivitas. Bagi ekonomi, berdampak pada munculnya beragam aplikasi digital sebagai alat pembayaran, merupakan salah satu bukti yang menunjukkan perkembangan di era ekonomi digital ini. Tidak hanya sistem pembayaran, aplikasi-aplikasi digital yang berkaitan dengan sistem pembayaran pun mulai banyak dikembangkan dan digunakan oleh masyarakat. Melalui platform e-commerce, banyak produk-produk hasil budaya dan kreativitas masyarakat lokal Indonesia yang diperjualbelikan. Hal ini merupakan dampak ekonomi yang terjadi seiring dengan digitalisasi bisnis. Dan pembahasan terakhir kita adalah tentang peningkatan pendapatan di era revolusi industri 4.0. Dunia kini telah memasuki revolusi industri keempat. Dari perjalanan revolusi dunia, tentunya Indonesia harus siap dalam menghadapi kemajuan yang sama dengan negara lain. Perkembangan ekonomi digital dilihat dari salah satu jasa online, yaitu Gojek. Dengan fitur-fitur yang ada pada aplikasi ini, banyak masyarakat yang mengapresiasi, bahkan merasa setiap kegiatannya dapat terbantu dengan adanya Gojek. Gojek menunjukkan kontribusinya sebesar
9,9 triliun per tahun terhadap perekonomian Indonesia. Seiring dengan peningkatan produktivitas, revolusi industri 4.0 mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dunia. Peningkatan produktivitas dapat menaikkan rata-rata pendapatan per kapita di dunia. Selain itu, industri manufaktur semakin produktif dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.